Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Sahabatku, takutlah terhadap sikap bangga dengan amal perbuatanmu, yaitu sikap merasa telah berbuat banyak untuk Tuhanmu, karena engkau akan dibenci oleh Allah lantaran bersikap demikian. Ketahuilah bahwa amal perbuatanmu itu tidak sebanding dengan kewajiban bersyukur atas satu nikmat saja di antara nikmat-nikmat Allah. Bahkan satu nikmat saja dapat menghabiskan seluruh perbuatanmu. Padahal nikmat itu banyak sekali dan engkau dituntut untuk mensyukurinya. Nah, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Seluruh amal kebajikan merupakan nikmat dari Allah kepadamu yang selalu diperbarui. Karenanya, kapan kamu sempat mensyukurinya? Jika engkau bersyukur, sesungguhnya engkau dituntut untuk mensyukuri terhadap nikmat yang selalu bertambah itu. Lagi pula, seandainya bukan karena ilhamnya kepadamu untuk bersyukur, tentu engkau tidak mau bersyukur dan tidak mengarah ke sana selama-lamanya. Seandainya engkau mengetahui keagungan Allah, kebesaran dan ketinggiannya, yang Dia memang berhak untuk itu, tentu engkau merasa malu untuk menyebut amal perbuatanmu. Jika engkau mengetahui kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kenikmatannya, tentu engkau akan menganggap tidak berarti perbuatan seluruh makhluk dibandingkan satu nikmat saja, serta akan merasa khawatir terhadap nikmat lainnya yang akan dituntut kesyukurannya. Oleh karena itu, bagaimana engkau berani menganggap telah berbuat banyak dalam hal amal yang penuh dengan cacat? Dan bagaimana merasa bangga dengan perbuatan sendiri yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan berasal darinya jua seluruh karunia dalam agama, yang sangat banyak untuk dibilang dan dihitung. Tiada yang mampu mengetahuinya selain pemberinya. Wahai orang yang lalai dalam bersyukur, sebaiknya dirimu bersikap malu bila menyebut-nyebut amal perbuatanmu. Wahai orang yang lengah terhadap hak-hak Allah, hendaknya dirimu merasa takut dan khawatir karena telah menyia-nyiakan banyak sekali di antara perkara-perkara dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang yang berakal dan berilmu, ketika menghadapi kelalaian itu, ia merasa gelisah dan amat sibuk menolak perasaan bangga dengan amal perbuatannya. Ingat, mohonlah bantuan untuk melenyapkan kebanggaan itu dengan merendahkan nilai amal perbuatanmu. Ingatlah, pertolongan Allah terhadapmu
dan minta tolonglah dengan ilmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mintalah bantuan dengan rasa takut akan kehilangan nikmat-Mu ketika mengabaikan kesyukuran. Sahabatku, aku mewanti-wantimu terhadap kesombongan. Takutlah kepada Allah dari menghina salah seorang di antara umat atau mengingkari kebenaran apabila ada yang mengucapkannya kepadamu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyukai hal demikian dan akan menghinakan orang-orang sombong. Dan bagaimana engkau bisa menghina seorang muslim sedangkan engkau tidak mengetahui kesudahannya dan kesudahanmu sendiri, juga tidak mengetahui rumah yang mana di antara surga dan neraka tempat engkau kembali. Maka jika engkau menasihati dirimu, sesungguhnya dirimu itu lebih berhak untuk mendapatkan penghinaan. Bukankah engkau lebih mengetahui tentang keburukan-keburukan jiwamu dan kekejian jiwamu daripada orang lain? Maka jika engkau mengira bahwa dirimu mampu mengetahui rahasia orang lain seperti halnya rahasiamu, sesungguhnya engkau telah mengaku-ngaku perkara yang amat besar, karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui rahasia orang lain seperti halnya rahasiamu, kecuali dengan merendahkan dirimu dan tidak menganggapnya suci. Sesungguhnya terlarang bagimu untuk menganggap utama dirimu, juga terlarang untuk menganggapnya suci. Sebab siapa tahu barangkali engkau pada hari kiamat kelak berada di bawah telapak kaki orang-orang yang telah engkau remehkan di dunia. Renungkanlah apa yang engkau dengar. Kemudian mintalah bantuan kepada Allah untuk melenyapkan kesombongan dari hatimu. Semoga Allah melindungi kita dari hal demikian. Sahabatku, selidikilah rahasia-rahasia jiwa dan apa-apa yang tersembunyi di dalam dada. Lalu sucikanlah dari rasa dendam, iri hati, dengki, senang atas kesusahan orang lain, buruk sangka, permusuhan dan kebencian. Sesungguhnya telah sampai kepada kami bahwa dendam dan dengki itu menggerogoti kebajikan, dan orang yang tidak menyukai dan membenci untuk kaum muslimin seperti apa yang disukai dan dibenci untuk dirinya bukanlah termasuk di antara mereka. Perhatikanlah dan selidikilah rahasia-rahasia itu setiap saat. Sebab siapa tahu di antara kalian ada yang selalu getol dengan perbuatan maksiat tanpa disadarinya. Lihatlah, apakah ada di hatimu kecintaan kepada dunia, kegembiraan untuk menerimanya, dan bersenang-senang dengan syahwatnya? Adakah seringkali engkau merasakan manisnya pujian dan sanjungan? Apakah engkau lari dari cacian serta sangat berat untuk menerimanya?
Adakah engkau tidak menyukai sesuatu yang bertolak belakang dengan kemauan nafsumu, menerima dengan senang sesuatu yang cocok dengan seleramu? Apakah dirimu berlaku sia-sia dalam memandang makhluk tanpa mengambil pelajaran? Apakah dirimu berlaku sia-sia terhadap banyak omongan atau berdiam diri sambil berfikir tentang hal selain hari dijanjikan? Apakah seringkali engkau memiliki rasa takut akan kemiskinan? Adakah dirimu membenci sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu? Semua hal demikian itu dan seumpamanya termasuk di antara dosa-dosa hati, sedangkan kalian mengabaikannya. Bahkan aku juga menduga bahwa para pembaca kalian membiasakan hal tersebut, sedang mereka tidak menyadarinya. Ingat, berjuanglah untuk beralih dari moral tercela, dan janganlah hal itu diremehkan. Sesungguhnya telah sampai kepada kami bahwa siapa yang menganggap remeh suatu dosa, sesungguhnya ia menganggap remeh akan ancaman Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudaraku, berhati-hatilah terhadap Allah yang Maha mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi, bahwa engkau sering melakukan sesuatu yang tidak disukai olehnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan bukanlah sesuatu hal yang kecil. Salah seorang sahabat berkata, terus-terusan berbuat dosa adalah kufur dan maksiat, dan apa saja yang sering dilakukan oleh seseorang berarti termasuk dosa besar. Sesungguhnya pelaku dosa besar yang dibarengi dengan tobat lebih dekat posisinya kepada maaf daripada orang getol dalam melakukan dosa-dosa kecil. Telah sampai kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku tidak menerima kesalahan orang yang sering melakukan dosa-dosa kecil di dunia dan akhirat, karena tidak ada sesuatu yang lebih besar di sisiku daripada terus-menerus melakukan dosa. Ketahuilah, penyebab besarnya kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang sering melakukan dosa-dosa kecil adalah karena minimnya rasa kepeduliannya terhadap penumpukan dosa, serta anggapan remehnya terhadap kebencian Tuhan yang Maha Perkasa. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita. Dan ingat, hindarilah keseringan melakukan dosa kecil, karena hal demikian merupakan perkara yang amat besar. Mudah-mudahan kita semua diarahkan oleh Allah ke jalan orang-orang pilihan.